My parents doesn't teach me how to speak Bahasa. Also, my grandparents don't speak to me in Bahasa. So how I learn Bahasa is through my working experience. So every time when I have this conversation with an Indonesian person, I have this back in mind, like, how does it feel to speak to your own cousins and your own uncles in their own Bahasa? Over the years, I've been talking to my father and my aunt for the address, but on their part, they are a bit reluctant to find. Maybe they were thinking like whether the family in Solo are still looking for us. Do they even know us? My father is very close to me, so we often talk a lot about my grandfather, like his characteristic, how does he talk, what kind of food he cooks. So most of the time my father will share with me stories of my grandfather. Apa yang saya dengar cerita daripada bapa saya sendiri, waktu itu tahun 1940-an lah, bapa dengan adik-beradiknya datang ke Singapura, datang ke Pahang, bekerja di Pahang untuk setahun 2 tahun, dan selepas itu sebelum Perang Dunia Kedua mereka datang ke Singapura untuk bekerja di Singapura, dan sehingga 1941 sudah mau mulanya Perang Dunia Kedua, bapa suruh adik-beradik yang lain balik ke Solo dulu kerana takut ada apa-apa berlaku di semua adik-beradik di sini di Singapura. Dan selepas sampai di Solo, setelah selamat, mereka hantar surat ke Singapura ke bapa dan beritahu, dan mereka dalam keadaan selamat semua. Tapi bapa tidak pulang ke Solo dan terus tinggal di Singapura sehingga kahwin di Singapura. Ya. Kita tak tahu yang ada sepupu ke, ada pakcik, makcik ke daripada sebelah atuk. Jadi sekarang saya pernah tanya pada ibu, atuk tak ada saudara mara ke, adik-beradik ke. Jadi dari situ ibu bilang kita orang yang ada adik-beradik tapi semuanya di seluruh Indonesia. Bapak Usman itu pernah pulang ke Indonesia itu 2 kali. Pertama ya sehabis naik haji, itu terus pulang ke Indonesia. Terus yang kedua itu pulang lagi, tapi sayang nggak ada anak yang dibawa ke Indonesia. Waktu itu saya masih di sekolah SD, dan di situ setiap setahun sekali Bapak Usman itu bisa memberi bingkisan, ya sajadah, ya sarung untuk keluarga saya. Namun saya kehilangan jejak bagaimana untuk saya menghubungi lagi. Pertama, tidak ada peralatan dan terbatasnya pengetahuan. Jadi akhirnya saya kehilangan jejak. Dulu itu anak saya pernah ke Singapura, tanya alamat keluarga Pak Usman, tapi nggak tahu begitu. Adik saya pernah dapat surat daripada Selamat Supardi untuk teruskan perhubungan dengan keluarga di Indonesia, di Solo. Kita waktu itu tidak mempunyai kemampuan untuk datang ke Solo sebab tu anak-anak lagi kecil dan kerja pun gajinya belum mampu untuk ke Solo. Jadi selepas itu terus
kita tak buat perhubungan lagi dengan ini Selamat Supardi. Tapi kita masih simpan alamat yang Selamat Supardi bekerja di RRI, dan selepas mungkin 25 tahun, 30 tahun, saya tanya dengan adik lagi, mungkin kalau dapat kita cuba cari Selamat Supardi masih ada tak di RRI ini. Kerana kalau kita tidak dapat Selamat Supardi ni, putus dengan Selamat Supardi, bermakna kita tidak dapat jumpa saudara-saudara yang lain. Itu yang buat semangat saya untuk mencari mereka di sini. Sebab kalau untuk saya dan adik saya cuma tinggal 2 orang di Singapura, tidak ada keluarga lain di Singapura, cuma kita berdua aja. Selamat Supardi, kakak kandung saya, bekerja di RRI Surakarta. Waktu itu saya enggak ingat ayah ya. Yang saya ingat ya ayah saya, yaitu Pak Slamet itu. Dia yang bimbing saya jadi orang ya nurut sama orang tua. Karena sejak kecil saya nggak ketemu sama ayah kandung saya, beliau sudah meninggal. Terus Mas Slamet itu ya pernah cerita sama saya, ada saudara kita yang di Singapura sering nyurati saya mau ketemu. Itu pernah berhubungan sama putra dari Bapak Usman yang namanya Mbak Sofia. Tapi ya belum ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburu Mas Slamet Supardi sakit stroke sampai meninggal. So saya suruh anak saya yang Diana ni cuba cari di stesen radio RRI, mungkin ada yang kenal Selamat Supardi di situ. So when I received the address from my BB, which is RRI Surakarta address, so I googled for any contact numbers that I can try to connect, and found the WhatsApp number for RRI. The person on the other hand replied to me that yes, Selamat Supardi works there before, but sadly that he has passed on. And after that I tried to ask further more questions like do they have the contact number of the wife or the family members, and I was left hanging there. So I was a bit disappointed, but probably it's because it's private and confidential that they could not give me more information. And I googled for those who still working there, and I found Ali Marsudi. He told me that when he started his career there, Selamat Supardi has just left the station. And then what I did next was I looked for those people that worked during his era, and I found Pak Oni Sulistiono. And how I found him was I posted on this Facebook page, and then he replied me on that comment and says that he has worked with him closely, and he has passed away like maybe 15 years ago. Mas Selamat Supardi itu orangnya di dalam menunaikan tugas-tugasnya sangat disiplin. Beliaunya itu ya beliau sangat disiplin dan sangat teliti kalau bekerja. Kiainya ya boleh dikatakan agak kocak-kocak dikit gitu loh. Di hubungan pertemanan kami itu akrab karena dia memang sering membuat jok-jok dan orangnya sangat sederhana sekali. Saya yang paling ingat itu Pak Selamat Supardi itu kalau tindak ke kantor itu sering naik sepeda kumbang gitu loh, dengan kacamatanya yang tebal, frame-nya tebal, yang apa, lensanya kayak juga tebal gitu, hitam ya Mas ya, hitam. Jadi kalau ingat lagunya Iwan Fals yang
Umar Bagre itu kayaknya seperti itu beliau. Sekali saya melihat beliau rekaman sandiwara gitu, sangat menghayati perannya, dan itu luar biasa. Saya sebagai seorang yang junior pada waktu itu termasuk, wah ini keren ini. Bapak ini sudah sepuh tapi semangat dan setiap membawakan perannya itu dari hati gitu. Waktu itu mungkin saya termasuk yang pertama dihubungi, kalau tidak salah ya saya. Yeah. Nah waktu itu lewat media sosial itu berkenalan, Mbak Di Adnan itu menyampaikan bahwa keluarga beliau, terutama keluarga yang senior leluhurnya itu terpisah. Namanya Bapak Slamet Supardi. Nah saya ingat Pak Slamet Supardi itu salah satu pensiunan dari tempat instansi kami bekerja di RRI Surakarta. Nah kemudian beliau bertanya kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dihubungi yang bisa bercerita tentang Bapak Slamet Supardi. Ya salah satunya saya kemudian mencari-cari Pak Oni Sulistiono, dan Pak Oni menghubungi Pak Yanto dan seterusnya. Memang sebelumnya saya pernah melakukan kontak dengan Mbak Di Adnan. Ini kaitannya beliau ini pernah mencari saudaranya yang bernama Mas Slamet Supardi. Ini dulunya adalah pegawai RRI Surakarta melalui medsos gitu ya. Nah, waktu itu saya merespon, loh, kalau Slamet Supardi saya kenal dekat dengan beliau, dan saya karena mengenal Mas Slamet Supardi berusaha memberikan informasi kepada Mbak Di Adnan. Waktu itu saya dihubungi Pak Oni bahwa Pak Slamet Supardi itu punya keponakan yang ada di Singapura yang kebetulan ini mau pulang ke Solo, mau memperkenalkan diri. Pak Slamet belum pernah sama sekali kalau punya saudara di luar. Waktu saya dapat kabar kalau ada saudara diri, saya juga kaget gitu. Kok belum pernah cerita sama saya. And then when I contacted Pak Oni also doesn't have any information about my uncle's family, but he told me that he's going to help me to find more information, contact number and so on. And then he actually contacted my aunt here, Tante Umini, and then he forwarded me the contact number, so I messaged Tante Umini, and she replied me instantly, and my burden feels like taken off from my shoulders. And days later, my uncle Om Untung also introduced himself. He WhatsApp me and shared all his photos and then the name of my family members here in Solo. And to our surprise is my grandfather name in Singapore was Osman bin Qasim. Later that we know that in Solo, he's actually Ali Osman Kasan Taruna. Family for me means like branches on a tree where we grew on different directions but we come from the same roots. So previously on my ID card I see the word Javanese and it doesn't give me a lot of impact, but now
Now if I see my ID, I feel like I'm a proud Javanese. I'm a Javanese.